Halo teman-teman, kami dari Tim Media Pembelajaran Berbasis Digital, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, yang diketuai oleh Marcelina Jolitanok dan beranggotakan Brenda Perliana Haning dan Rambu Bauru Awa. Di sini, kami membuat media pembelajaran mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, mari kita melihat standar kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu untuk memahami permutasi dan kombinasi. Kompetensi dasar, yaitu untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk indikatornya, yaitu untuk menghitung jumlah permutasi dan menghitung jumlah kombinasi. Sedangkan tujuan kita untuk melakukan pembelajaran hari ini yaitu untuk memahami konsep dasar permutasi dan kombinasi. Oke teman-teman, mari kita masuk ke dalam pengertian dan permutasi kombinasi. Permutasi yaitu dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Untuk sifat dan jenis permutasi dan kombinasi, yaitu untuk permutasi tersendiri ada dua, yaitu yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya adalah kunci PIN pada gawai sobat, angkanya bisa saja 2449. Yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya adalah 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir, tidak mungkin satu pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Nah, untuk kombinasi ada 2 juga, yaitu yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya, ketika sobat mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru, bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya, ketika sobat pintar memiliki 2 orang dari kelompok beranggotakan 5 orang, tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah satu orang yang sama. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Di mana perbedaan utama antara permutasi dan kombinasi adalah permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Agar lebih jelas tentang perbedaan antara permutasi dan kombinasi, sobat pintar bisa cek tabel contoh berikut. Yaitu permutasi, yaitu dapat menyusun kata sandi, memilih pemenang dengan juara bertingkat, juara 1, 2, dan 3, menyusun susunan organisasi dari ketua, sekretaris, dan bendahara, maupun dapat menentukan posisi duduk pada meja. Sedangkan kombinasi dapat memilih kelompok, memilih peserta lolos untuk babak selanjutnya, memilih delegasi, dan mengambil 2 bola dari wadah. Nah, di sini kita juga harus melihat dan memperhatikan rumus permutasi dan kombinasi, di mana permutasi memiliki rumus umum yaitu permutasi dari R ke N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, dengan P-nya itu adalah banyaknya permutasi, N-nya banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R merupakan banyaknya elemen himpunan yang diamati. Untuk kombinasi memiliki rumus yaitu kombinasi dari R ke N sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan N kurang R faktorial, di mana C merupakan banyaknya kombinasi, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R itu sendiri adalah banyaknya elemen himpunan yang diamati. Nah, di sini kami memaparkan beberapa contoh permutasi dan kombinasi. Yang pertama ada contoh permutasi, yaitu menjelang pergantian struktur organisasi BEM Undana akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang, selaku ketua dan juga wakil. Dari A, B, C, D, F, berapa pasang calon yang bisa duduk menjadi panitia inti tersebut? Pembahasannya yaitu permutasi dari 2 ke 6 sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial, sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan
720/24, yaitu dengan mendapatkan hasil 30 cara. Jadi terdapat 30 pasang calon yang bisa duduk menjadi panitia inti pada pemilihan organisasi BEM Undana. Yang kedua ialah dengan contoh kelompok pemain bola beranggotakan 4 orang akan memilih 2 orang sebagai penjaga gawang dan juga penendang. Ada berapakah jumlah susunan penjaga gawang dan juga penendang sesuai konsep di atas? Dengan pembahasannya yaitu permutasi X ke N sama dengan N faktorial per N kurang X faktorial sama dengan permutasi 2 ke 4 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial sama dengan 12 cara. Nah, setelah contoh permutasi selesai, kita akan masuk dalam contoh kombinasi. Yang pertama, yaitu dari 5 orang kurir yang bekerja di Rote, akan dipilih 3 orang untuk mengirim paket ke wilayah lomba lain. Ada berapa cara memilih kurir tersebut? Pembahasannya yaitu dengan menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 kurang 3 faktorial sama dengan kombinasi 3 dari 5 sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 1 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jadi banyaknya cara untuk memilih kurir yang mengirim barang ke wilayah lomba lain adalah 10 cara. Contoh yang kedua yaitu suatu pengurus inti OSIS yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 orang wanita akan dipilih 3 orang perwakilan untuk menghadiri acara di balai kota. Ada berapa cara memilih jika perwakilan terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan? Kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu cara memilih 2 laki-laki dan 1 perempuan sama dengan cara memilih 2 laki-laki kali cara memilih 1 perempuan. Nah, cara memilih 2 laki-laki itu sama dengan menggunakan rumus kombinasi, yaitu kombinasi dari 2 sampai 4 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 per 4 kurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Nah, setelah kita melihat cara memilih 2 laki-laki, sekarang kita akan melihat bagaimana cara memilih 1 perempuan, yaitu dengan rumus kombinasi dari kombinasi 1 sampai 3 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 3 cara. Jadi cara memilih 2 laki-laki dan 1 perempuan itu sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi banyaknya cara memilih perwakilan OSIS tersebut adalah 18 cara. Nah, di sini tim kami juga sudah membuat kuis untuk teman-teman semua mengerjakannya. Selamat mengerjakan kuis yang ada. Nah, setelah teman-teman sudah mengerjakan kuis yang kami berikan, mari kita lihat jawaban teman-teman. Untuk nomor 1, ternyata jawaban yang benar adalah 110 alternatif. Untuk jawaban nomor 2, yaitu 90 cara, dan jawaban nomor 3 yaitu
360. Untuk nomor 4, yaitu 35 kombinasi buah. Nomor 5, yaitu 28 kali. Dan jawaban nomor 6 adalah 20. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan hasil kerja teman-teman, apakah teman-teman mendapatkan jawaban yang benar atau salah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga sesi belajar kita kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di sesi pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Thank you.